Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Wadina dari kelompok 4 bersama rekan-rekan saya ingin menjelaskan mengenai gesekan dalam mekanika teknik yang akan dibahas dalam video ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui gaya gesek mulai dari sepatu yang menginjak lantai hingga kendaraan yang melaju di jalan. Gaya gesek adalah gaya yang menahan gerakan antara dua permukaan yang bersentuhan. Dalam mekanika, pemahaman tentang gaya gesek sangat penting karena mempengaruhi pergerakan benda, efisiensi energi, hingga desain sistem mekanis. Tanpa adanya gesekan, kita tidak akan bisa berjalan, menghentikan kendaraan, atau bahkan memegang benda dengan tangan. Oleh karena itu, mempelajari gaya gesek bukan hanya penting secara teoritis, tetapi juga krusial dalam penerapan teknik dan rekayasa. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gaya gesek. Yang pertama, gaya gesekan yang bekerja saat benda belum bergerak. Besarnya dapat bervariasi hingga mencapai maksimum sebelum benda mulai bergerak, disebut gesekan statis. Yang kedua, gaya gesek yang bekerja saat benda sedang bergerak. Biasanya lebih kecil daripada gesekan statis, disebut gesekan kinetis atau gesekan dinamis. Hukum gesekan. Yang pertama itu ada hukum Coulomb yang menyatakan ada 3 jenis, yaitu yang pertama gesekan yang sebanding dengan gaya normal, yang kedua tidak tergantung pada luas bidang kotak, dan yang ketiga tidak tergantung pada kecepatan relatif atau untuk permukaan kering dan kasar. Juga ada rumusnya, yaitu F sama dengan mu kali N, dimana keterangannya yaitu F sama dengan gaya gesek, mu koefisien gesekan atau statis untuk kinetis, dan N yaitu gaya normal atau tegak lurus. Faktor-faktor yang mempengaruhi gesekan. Yang pertama yaitu ada koefisien gesekan yang tergantung pada jenis material permukaan yang bersentuhan. Yang kedua ada tekstur permukaan, di mana permukaan kasar cenderung memiliki gesekan lebih besar. Yang ketiga ada gaya normal. Semakin besar tekanan antara dua permukaan, maka semakin besar pula gaya geseknya. Yang keempat ada pelumas atau cairan, untuk mengurangi kontak langsung antara permukaan dan menurunkan gesekan. Nah, selanjutnya ada contoh soal. 1. Sebuah balok 10 kg berada di atas bidang datar dengan mu 0,3. Hitung gaya gesekan maksimum. Penyelesaiannya, yang kita ketahui gaya normal itu memiliki rumus M dikali G. Nah, langsung saja kita kalikan. 10 dikali 9,8. 9,8 adalah gaya gravitasi, yang hasilnya menjadi 98 Newton. Selanjutnya, untuk mencari gaya gesekan maksimumnya, kita menggunakan rumus mu dikali gaya normal yang sudah kita ketahui tadi nilainya. Jadi kita kalikan 0,3 dikali 9,8, di mana hasil dari perkalian tersebut kita mendapatkan nilai 29,4 Newton untuk gaya maksimumnya. Penerapan gesekan dalam teknik. 1. Rem kendaraan. Gesekan antara kampas rem dan piringan menghentikan kendaraan. 2. Sistem transmisi. Gesekan antar roda gigi memungkinkan perpindahan tenaga. 3. Bantalan. Mengurangi gesekan agar putaran lebih efisien. 4. Pelumas. Digunakan dalam mesin untuk mengurangi kehausan akibat gesekan. Kesimpulan, gesekan adalah resistif yang muncul akibat kontak antara dua permukaan dalam mekanika teknik. Gesekan memainkan peran penting untuk mengontrol gerakan, mendukung efisiensi sistem, dan mencegah kehausan komponen. Ada 2 jenis gesekan, yaitu statis dan kinetis, dengan karakteristik dan peran masing-masing. Besar kecilnya gaya gesek ditentukan oleh gaya normal dan koefisien gesekan yang dipengaruhi oleh jenis material dan kondisi permukaan. Dalam sistem teknik seperti kereta api, gesekan dimanfaatkan secara optimal pada roda, rem, bantalan, dan sambungan listrik. Meskipun terkadang menimbulkan kerugian seperti panas dan aus, gesekan tetap merupakan elemen vital yang harus dipakai dan dikendalikan dalam dunia teknik.
Jadi itulah sedikit penjelasan tentang gaya gesek dalam mekanika. Meskipun terlihat sederhana, ternyata gesekan punya peran besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hal kecil seperti berjalan, sampai teknologi mesin dan kendaraan. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman tentang membuat kita lebih sadar akan pentingnya konsep-konsep dasar seperti ini. Terima kasih sudah menonton.